Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peruqyah, izinkan saya berpesan kepada sahabat semua, sekaligus mengingatkan diri sendiri karena kita sebagai manusia kadang lalai dan pelupa. Ya, sahabat peruqyah, Islam itu aturan kehidupan. Ya, dari masuk WC sampai negara, semua diatur oleh Islam, karena kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah. Pengertian ibadah di sini, ya, semua aktivitas perbuatan kita harus tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Maha Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta, harus berislam secara keseluruhan, kafah, ya. Tidak boleh setengah-setengah di dalam menjalankan syariat Islam. Sahabat peruqyah, ya, sejak runtuhnya Islam, kekhilafahan terakhir di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, satu abad yang lalu sampai sekarang, Islam hanya bisa diamalkan 5% saja, yaitu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, ya, ibadah ritual, dan syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah ini, sedangkan syariat Islam yang 95% lagi tidak bisa dijalankan, yaitu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Tidak bisa lagi dijalankan karena yang bisa menjalankan syariat ini hanya institusi negara saja. Ya, maka saya berpesan sekaligus menasihati diri sendiri, ya, supaya kita mengamalkan sebaik mungkin syariat Islam yang tinggal 5% ini sambil mendakwahkan kepada penguasa. Jangan biarkan aktivitas perbuatan kita hidup di dunia ini hanya aktivitas perbuatan mubah, tidak bernilai ibadah. Supaya aktivitas perbuatan kita semua bernilai ibadah dan berpahala, maka kita harus terlebih dahulu memahami hukum syara, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Saya berpesan sekaligus mengingatkan diri, ya, jadikan hukum syara rambu-rambu di dalam aktivitas perbuatan kita. Ikatkan diri kita, perbuatan aktivitas kita dengan hukum syara. Sahabat peruqyah, supaya semua aktivitas perbuatan kita bermakna ibadah, maka semua perbuatan kita harus memahami status hukum perbuatan kita sebelum kita melangkah. Karena itu semua harus diniatkan karena perintah Allah. Sekali lagi, harus diniatkan. Jangan sampai yang kita niatkan hanya sebatas ketika kita hanya melakukan ibadah ritual saja, seperti ketika lagi sedang sholat ataupun ibadah ritual lainnya, tapi mengabaikan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang lainnya, ya, seperti masuk kamar mandi, kita sedang mandi, membersihkan diri, lagi makan, lagi minum, pakai baju keluar rumah bagi muslimah, ya, melakukan kewajiban suami istri, lagi bekerja, mendidik anak, dan masih banyak aktivitas ibadah lainnya yang kita lalai dari mengikatkan diri kepada hukum syara. Ketika aktivitas di luar ibadah ritual yang sudah disebutkan sebagian tadi tidak ada niat, maka ibadah tersebut akan menjadi amalan mubah, amalan yang tidak bernilai pahala dan memicu dosa. Karena yang bermula berhukum wajib dijadikan hukum mubah, seperti makan, minum, bekerja, ya, menggunakan pakaian keluar rumah, dan adalah salah satu contoh hukum syariat Islam yang wajib. Tapi ketika dia tidak diniatkan karena Allah, ya, karena itu adalah perintahnya Allah, maka aktivitas tersebut menjadi mubah.
ya, tidak bernilai pahala dan justru akan memicu dosa, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat.